Shalom, salam sejahtera semua umat Tuhan yang sangat dikasihi. Khasnya keluarga besar BM Lotong Baru Bahasa Malaysia, dimanapun Anda berada pagi ini, sambutlah salam damai dari kami. Perintah Kawalan Pergerakan Berkuat Kuasa sejak 18 Mac 2020 dilaksanakan kerajaan kita sebagai tindakan untuk menekan penularan COVID-19. Antara tindakan kita dalam mematuhi perintah kawalan itu adalah mengubah suai pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kita bersyukur kerana memiliki teknologi yang boleh diguna pakai agar kita dapat berhubung dan seterusnya dapat memberi sokongan dan dorongan kepada satu sama lain. Masa-masa seperti ini juga akan berlalu. Tetapi untuk seketika ini, dalam kita duduk di rumah, pergunakanlah masa ini sebaik mungkin untuk mengeratkan hubungan keluarga. Dan ambillah masa sebagai satu keluarga untuk berdoa bersama-sama dan membaca serta menghayati firman Tuhan bersama-sama. Pagi ini saya ingin membawa kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 46. Mari kita membaca Mazmur 46 ayat 1 hingga 12. Saya membaca terjemahan baru Indonesia yang bertemakan diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Untuk pemimpin biduan dan Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Ini adalah sebuah nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuai airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Di bumi ini kita menghadapi banyak keadaan yang memberi kita tekanan dan rasa takut. Peperangan, bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, ribut taufan, kelaparan, keadaan politik, keadaan ekonomi, penyakit seperti COVID-19 dan sebagainya. Dengan menghayati firman Allah, kita mendapat kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi semua ini di dunia. Mari kita melihat 3 perkara yang dapat kita pelajari dari Mazmur 46 ini. Saya mengangkatkan 3 perkara daripada Mazmur 46. Yang pertama adalah keyakinan akan pertolongan Allah dari ayat 1 hingga 4. Dan yang kedua, keyakinan akan kehadiran Allah dan kuasanya. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah panggilan untuk kita datang berdiam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Dalam ayat 8 hingga 12. Yang pertama, ayat 2 dalam Mazmur 46 ini merupakan satu pengisytiharan, declaration, tentang pertolongan dari Allah yang pasti ada bagi umatnya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan.
sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Pemazmur sangat yakin bahwa Allah adalah pelindung kita dan Allah merupakan kekuatan bagi kita dan bagi kita dalam menghadapi krisis hidup yang menekankan ini. Allah ada bagi dia dan dia mendapat kekuatan dari Allah sentiasa. Dia telah mengalaminya dalam hidupnya. Oleh itu dalam ayat 3 dan 4, pemazmur sekali lagi dengan penuh yakin mengatakan kita tidak perlu takut dalam menghadapi krisis yang besar dalam hidup kita. Pemazmur menggunakan fenomena alam yang boleh berubah. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuai airnya, dan sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya, kita melihat ciptaan Allah sangat besar, kuat dan teguh. Tetapi kebenarannya, bencana alam yang terjadi membuktikan yang nampaknya besar, kuat, teguh, boleh berubah dan hancur. Oleh itu pemazmur tidak takut karena dia tahu Allah pencipta yang ada adalah penolongnya dan ada bersama dia. Dan perkara yang kedua, keyakinan akan kehadiran Allah dan kuasanya. Dari ayat 5 dan 7. Dalam ayat 5, kita harus yakin akan kehadiran Allah di tengah kita umatnya. Kehadiran Allah membawa sukacita, digambarkan dengan kota Allah. Kediaman yang maha tinggi disukakan dengan aliran-aliran sungai. Di mana Allah hadir, sungai yang bergelora menjadi aliran sungai yang membawa sukacita dan ketenangan. Kehadiran Allah dalam hidup kita memberi sukacita dan kedamaian. Dalam ayat 6, Allah kita tidak dapat digoncangkan oleh apapun keadaan. Inilah sifat Allah kita. Allah yang tidak berubah dalam kasih-Nya dan sentiasa siap menolong kita. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Inilah Allah kita. Kita adalah bait Allah, tempat kediaman Allah. Di mana Allah hadir, Allah membawa sukacita dan pertolongan bagi kita. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Di penghujung ayat 6, ada waktunya kita berjalan seolah-olah di dalam kegelapan malam dalam hidup kita. Namun kita pasti pertolongan daripada Allah pasti datang seperti terbitnya matahari di waktu pagi. Kadangkala dalam hidup kita melalui masa yang sangat gelap dan dalam hidup kita seolah-olah tiada pengharapan lagi. Namun kita harus ketahui dan yakin akan kehadiran Allah bersama kita dalam kita melalui masa kelam dalam hidup kita. Ingat kisah Sadrak, Misak dan Abednego. Allah ada bersama mereka dalam api itu. Api tidak hanguskan mereka dalam Daniel pasal 3 ayat 24 dan 27. Allah tidak menghalang mereka dimasuk ke dalam api. Tetapi Allah hadir bersama mereka di dalam api itu. Sehingga mereka keluar dari api itu dengan tidak terbakar dan tanpa bau api. Allah ada bersama kita dalam masa gelap kita, seperti saat ini. Pertolongan Allah pasti akan datang waktu pagi. Pertolongan Allah pasti ada. Kita tidak akan dihancurkan oleh masa kelam kita, karena Allah pasti menolong kita. Dalam ayat 7, pemazmur mengingatkan kita Allah berkuasa. Allah berkuasa di atas bangsa-bangsa dan kerajaan di bumi ini. Keadaan manusia boleh huru-hara di bumi. Pemerintah yang berkuasa di bumi boleh goyah. Hanya dengan perkataan Allah saja, bumi boleh hancur. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia mendengarkan suaranya dan bumi pun hancur dalam ayat 7. Allah lah yang berkuasa atas semua bangsa-bangsa dan semua kerajaan atau pemerintah yang ada di bumi. Keadaan segala bangsa dan kerajaan yang di bumi ini tidak teguh. Begitu juga keadaan bumi kita ini. Allah lah yang berkuasa atas penciptaannya. Dalam yang terakhir,
ayat 8 dan ayat 12. Panggilan untuk kita berdiam dan mengetahui bahwa Dia adalah Allah. Dalam ayat 8 dan 12, Pemazmur 2 kali dengan yakin mensiarkan bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah. Kita umat Allah harus memiliki keyakinan ini dan mengisytiharkan bahwa Allah pencipta semua yang ada bersama kita. Allah lah pelindung kita. Dalam ayat 9 dan 10, pemazmur mengajak kita untuk melihat perbuatan Allah yang hebat dan berkuasa, yang membawa pemusnahan di bumi, dan yang berkuasa menghentikan peperangan di bumi dan mematahkan busur panah dan menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Allah lah yang berkuasa di atas semua, yang merupakan kekuatan dan kehebatan bagi manusia. Kadang-kala mata kita mengarah melihat kehebatan kuasa manusia di bumi dan meletakkan pengharapan dan perlindungan kita kepada apa yang dapat kita lihat hebat di bumi ini. Namun kebenarannya Allah lah yang berkuasa di atas segala-galanya. Kita dibawa melihat kekuatan Allah yang dapat menghentikan peperangan dan menghancurkan senjata peperangan yang diharapkan manusia untuk menjaga mereka. Allah lah seharusnya tempat perlindungan kita. Oleh itu selayaknya umat Tuhan kita mengambil sikap berdiam depan Allah dan mengetahui bahwa Dialah Allah. Dalam ayat 11 kita dipanggil untuk berdiam. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Kita sebagai manusia mendapati bahwa untuk berdiam adalah sangat sukar. Kita sekarang diberi perintah untuk duduk di rumah. Jangan keluar. Ini satu perintah untuk kebaikan kita bersama. Mari kita belajar untuk berdiam. Berdiam berarti bertenang. Menumpukan hati dan pandangan kita kepada Allah. Hati kita mudah diserang keresahan, bergelora dengan kebimbangan dan ketakutan. Bila melihat kepada keadaan sekeliling kita yang goyah dan berubah. Tempat kita berpaut dan bersandar seolah-olah sangat rapuh. Pemazmur mengajak kita datang di hadirat Allah. Arah hati kita kepada Allah yang Maha Kuasa, yang tidak berubah. Dan pencipta semua yang ada, yang senantiasa bersama kita. Penolong dan pelindung kita. Dia yang memberi kekuatan bagi kita. Dalam Yesaya pasal 40 ayat 28 hingga 31 mengingatkan kita bahwa Allah, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Dalam Mazmur 62 ayat 2, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Marilah berdiam, ketahuilah bahwa Dia adalah Allah. Allah kita tinggi di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Maka mari bersama sekali lagi mengisytiharkan bahwa Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Dalam kita menghadapi krisis yang terbesar yang sedang melanda dunia saat ini, yaitu COVID-19, mari kita seperti pemazmur ini mengisytiharkan bahwa Allah adalah pelindung dan kekuatan bagi kita. Kekuatan kita menghadapi segala keadaan adalah Allah sendiri. Roh Allah ada di dalam kita. Allah adalah sumber kekuatan dan sukacita, kedamaian dan ketenangan kita dalam kita menghadapi segala krisis dalam hidup ini. Kita umat Allah tidak perlu takut karena pertolongan dari Allah tetap senantiasa ada bagi kita di setiap waktu. Pertolongan Allah tidak jauh bagi kita. Allah kita berkuasa di atas segala kuasa yang ada di bumi. Perlindungan dari Allah pasti datang dan pertolongan dari Allah tetap ada. Marilah kita ke hadiratnya selalu umat Tuhan dan mengisytiharkan bahwa Allah semesta alam menyertai kita.
dan kota benteng kita. Ingatlah selalu bahwa Allah ada bersama kita. Agungkan dan tinggikan Dia dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama sebagai umat Tuhan datang berdoa, mengangkatkan negara dan dunia dan semua kita satu dengan lain kepada Tuhan dalam doa. Sentiasalah berdoa untuk satu dengan lain dan membawa diri kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan di atas firman-Mu yang memberi kami keyakinan dan harapan bahwa Allah berkuasa sentiasa ada bersama kami dan yang akan menolong kami. Tolong kami untuk tidak takut dan khawatir dan sentiasa datang di hadirat Tuhan, sumber kekuatan, kedamaian dan sukacita kami. Pagi ini kami mendoakan negara dan dunia yang sedang dilanda penyakit COVID-19. Kami mendoakan para pemimpin dunia dan pemimpin negara kami agar diberi hikmat mengurus keadaan yang ada pada saat ini. Kami doakan pelindungan dan kekuatan di atas para dokter, jururawat, semua pegawai kesehatan dan semua yang terlibat. Tuhan, Engkau lindungi mereka dan beri mereka kekuatan. Kami serahkan polis dan tentera yang menjaga keamanan negara yang mengawal keadaan saat ini. Kami mendoakan Tuhan berserta mereka. Kami doakan vaksin bagi penyakit ini segera ditemukan, karena Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Kami mendoakan anak-anak kami yang berada jauh dari keluarga masing-masing pada saat ini. Di mana mereka berada, Allah Bapa, Engkau ada bersama mereka, melindungi dan menyertai mereka dan memelihara mereka. Dan kami mendoakan setiap orang yang sedang kehilangan pekerjaan oleh karena keadaan dunia ini. Dan kami berdoakan Tuhanlah yang memelihara, memenuhi setiap keperluan mereka. Kami meletakkan semua hidup kami dalam tangan Tuhan. Dan kami doakan kesembuhan bagi mereka yang telah dijangkiti oleh virus COVID-19 ini, agar Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan, Engkaulah pelindung kami. Kami berlindung di bawah kuasa darah Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah sentiasa menyertai kami. Allah Bapa, Engkau melindungi umat-Mu, Engkau memberkati umat-Mu, Engkau menyinarikan wajah-Mu di atas setiap umat-umat-Mu dan memberi kami damai, kasih karunia-Mu, dan Engkau menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan memberi kami damai sejahtera-Mu. Kami minta semua ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.